dari Prodi Manajemen Reguler A, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi tentang babul hukum atau bab tentang hukum dengan dosen pengampu Bapak Ghazali Sahroni SAG MM. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman kepada kita semua, khususnya saya sendiri, sehingga saya bisa memaparkan materi tentang bab hukum ini. Salawat serta salam tak lupa juga saya curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para saudara dan para sahabat-sahabatnya. Sebelum kita memasuki materi sumber-sumber hukum Islam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari hukum itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hukum. Hukum dalam Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total. Definisi hukum Islam sendiri adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh umatnya yang dibawa oleh seseorang Nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau biasa disebut dengan akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau biasa disebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Setelah kita mengetahui pengertian dari hukum Islam, adapun sumber-sumber dari hukum Islam. Hukum dalam agama Islam bukan hanya tentang teori saja, namun sebuah aturan-aturan yang harus diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia, karena banyak ditemui permasalahan-permasalahannya. Umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan adanya sumber hukum Islam sebagai solusinya. Yang pertama, sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah syariat Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syariat, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta nilainya. Jika Al-Quran merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh, maka mayoritas penjelasannya adalah bersifat global. Seseorang yang meneliti hukum-hukum dalam Al-Quran niscaya akan menemukan penjelasan mengapa Al-Quran dijadikan sumber hukum dalam Islam. Yang pertama, penjelasan Al-Quran yang bersifat sempurna. Dalam hal ini, sunnah berfungsi untuk menetapkan makna yang dikandung Al-Quran. Yang kedua, nas Al-Quran bersifat mujmal atau global. Seperti perintah membayar zakat, nas Al-Qur'annya adalah bersifat mujmal. Contoh lain ialah lafaz-lafaz yang tidak jelas maknanya, kecuali yang sudah dijelaskan dalam sunnah. Yang ketiga adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hukum yang ada pada Al-Qur'an sudah pasti benar hukumnya. Tidak ada yang dapat meragukan lagi. Serta Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi, dan selalu dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tiga hal yang sudah saya sebutkan di atas, oleh sebab itulah Al-Quran dijadikan sumber hukum Islam. Yang kedua ada Al-Hadis. Al-Hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi As-Sunnah, yaitu sebagai sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan, sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi Nabi atau sudah menjadi Nabi. Hadis selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Mengingat penulisan hadis yang dilakukan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi saling
pendapat terhadap keabsahan suatu hadis tersebut, sehingga hal tersebut memunculkan sebagian kelompok meragukan dan mengingkari akan kebenaran hadis tersebut sebagai sumber hukum Islam. Di luar alasan itu, umat Islam diharuskan berpegangan kepada hadis karena selain memang diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan dalam menentukan atau menghukumi suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci di dalam Al-Quran atau sama sekali tidak dibicarakan dalam Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Selain itu, hadis juga yang berupa perkataan atau perilaku serta kebiasaan dari Rasulullah, karena hadis merupakan rujukan kedua sumber hukum Islam. Hadis hanya digunakan untuk menyempurnakan Al-Quran saja, bukan untuk menjadi pedoman hidup seseorang. Yang selanjutnya dan yang ketiga adalah ijma. Ijma ulama menempati posisi ketiga sebagai rujukan hukum Islam, berada setelah Al-Quran dan Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan ijma ulama sebagai hujah atau dalil hukum. Dalil-dalil yang ada pada ijma ulama wajib untuk dipatuhi oleh semua umat muslim jika tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jika tidak mematuhi hal-hal yang ditetapkan oleh ijma ulama, maka sama saja berarti tidak mematuhi terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber hukum yang keempat atau sumber hukum yang terakhir adalah qiyas. Setelah sumber hukum Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma ulama, maka yang terakhir adalah qiyas. Maka qiyas adalah salah satu menjadi rujukan sumber hukum. Dengan kata lain, mengenal pokok-pokok yang dijadikan landasan atau sumber hukum selain Al-Quran, Al-Hadis, ijma ulama, maka kita harus mengenal dengan adanya qiyas atau biasa disebut dengan analogi, sebuah mekanisme untuk mengetahui sebuah hukum dengan cara menganalisis terlebih dahulu permasalahan yang baru timbul, mengkaitkan permasalahan tersebut dengan dalil-dalil hukum Islam yang ada, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, ijma ulama. Apabila tidak ditemukan kejelasan hukumnya, barulah metode qiyas digunakan, yakni menerapkan hukum atas permasalahan yang sudah jelas nas hanya pada masalah baru tersebut setelah diyakini adanya kesamaan dalam ilat hukumnya. Kajian ini menjadi penting dan akan lebih menarik ketika muncul masalah-masalah baru atau kontemporer yang secara eksplisit tidak ditemukan jawabannya pada kitab-kitab hukum Islam yang disusun oleh para ulama terdahulu. Dari keempat sumber hukum di atas, tentunya kita harus memahami dan mencermati satu persatu, mulai dari Al-Quran, Al-Hadis atau Sunnah, ijma ulama, serta qiyas. Dalam empat sumber hukum Islam yang sudah saya jelaskan, namun terdapat perbedaan yang dilakukan dalam konsep pemahaman Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah, sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah tarjih. Tarjih pada prinsipnya adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak adanya perlawanan satu sama lainnya, yang dikaji serta hasil dari kajian tersebut disebut dengan putusan tarjih. Menurut ulama mazhab Hanafi, mendefinisikan tarjih sebagai kelebihan suatu dalil dan dalil lainnya, sedangkan dari dalil itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, dua dalil yang bertentangan itu memiliki kekuatan yang sama untuk memilih mana yang dimenangkan. Diperlukan dalil lain sebagai pendukungnya. Walaupun keduanya mempunyai sudut pandang yang berbeda, namun apapun perbedaannya, tetapi esensinya tetap sama. Sekian materi tentang hukum saya jelaskan sampai sini.
Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.